Pak Ketua, ini Kadin sekarang kan tantangannya kan beda. Mungkin yang paling prioritas kira-kira apa ini yang mau dijalankan? Apa mau menguatkan soliditas lembaga dulu atau mungkin langsung gaspol gitu? Kalau saya akan diangkat menjadi ketua Kadin baru 2020 tahun 2023 sesuai dengan kemarin perbincangan kita, kami anggota Kadin, pengurus Kadin inti sama stakeholder yang ada, Pak Bupati sama yang lainnya, itu yang paling utama adalah pembinaan UMKM, di mana UMKM itu Jember. UMKM itu kan menjadi tolak punggung dari ekonomi masyarakat. Baratnya kalau satu perusahaan kapital dimiliki, misalkan 1 miliar dimiliki seorang, kalau yang kan misalkan hanya angka 5 juta bisa untuk berapa orang itu. Jadi yang perlu kita anukan itu peningkatan di ekonomi di UMKM itu. Ya nanti kalau UMKM-nya kuat, itu akan menyatu menjadi ekonomi kabupaten dan negara nanti akan bagus. Itu totalnya. Tapi kami tidak mengesampingkan dari konsolidasi internal, karena kita begitu juga kan, Kadin bukan hanya UMKM saja. Tujuan utama memang UMKM. Tapi kita juga pengusaha-pengusaha yang menengah ke atas itu masih kita kasih bimbingan. Dalam arti baik itu bimbingan masalah kalau menengah ke atas yang sudah bankable, itu kan kita nanti bagi dua, ada pengusaha yang sudah bankable maupun yang belum. Belum itu nanti kita, ini baik untuk yang kecil maupun yang Betul itu Pak Ketua. Jadi memang kondisi UMKM di Jember ini kan cukup banyak. Kita terbesar di Jawa Timur Pak Ketua. Hampir 684.000 UMKM. Ini butuh sentuhan dari Kadin yang perlu dikembangkan, katanya dibina. Mungkin dalam waktu dekat apa yang harus kita lakukan untuk persiapan membina Kadin, terus persiapan generasi milenial yang suka juga berkegiatan bisnis nih Pak Ketua. Yang paling utama dilakukan ya, kita nanti membuat semacam kegiatan yang di situ ada pertemuan kita pengurus dan para pengusaha yang notabene yang sudah mapan dengan yang belum, yang baru dimik-dimik. Seperti saya kan dulu kan awal mulanya pada di kuliah kan dimik-dimik, kebetulan akhirnya merangkak ke atas. Alhamdulillah sekarang sudah punya 4 perusahaan yang notabene sudah autopilot dan seperti itu. Harapan kami sih Kadin itu bisa memberi paling tidak minimal itu kita tukar pengalaman lah dengan mereka yang kecil-kecil, agar yang kecil itu tidak minder dan tidak apa. Dengan ada pertemuan kita buat sharing, kita melakukan semacam dialog, logik, kiat-kiat untuk menjadi pengusaha yang dari kecil berkembang menjadi besar dari pengalaman kita masing-masing yang sudah istilahnya memandang apa kita nanti terapkan. Kita di samping kita tidak usah teoritis lah. Kalau teoritis itu kadang-kadang kita itu textbook, sehingga apa-apa yang dilakukan itu akan terhambat seperti itu. Ibaratnya orang main pencak silat harus ngapalkan jurus dulu, akhirnya tidak ini kan gitu. Akhirnya kelupaan gitu loh. Ya udah kita jalankan aja, yang penting punya kemampuan dan punya insting untuk bisnis. Kalau saya dulu terus terang dari usaha itu, mulai jualan koran itu ya, kenapa kok merangkak sekarang sudah gede? Karena ada di situ pada waktu itu kan koran itu menjadi booming. Ini pengalaman kami pribadi aja, booming sehingga koran itu menjadi enak untuk bisnis. Dulu yang paling booming itu pada waktu perang Irak dibom, Irak kalau dibom oleh itu langsung jalan. Setelah perkembangan zaman, era reformasi, TV dibuka lebar-lebar, orang cuma turun. Apalagi kan dulu masih ada live ya. Dan sekarang lagi ada bisnis baru lagi,
gadget, transformasi, transformasi digital, akhirnya ya juga TV ya juga. Nah itu ibaratnya seperti itu. Kalau dalam bisnis juga seperti itu. Kalau kita dulu di kuliah itu terkenal dengan mata apa ya, 4P itu ya, Blast, Press, produk, promotion. Nah sekarang kan promosinya kan, marketingnya kan seperti itu. Sekarang kan kita nggak bisa tuh. Kalau dulu kita mungkin orang jualan itu nunggu pembeli kan gitu. Atau kalau di pasar itu ayo kita beli di sini ya gitu. Sekarang kayak gitu nggak berlaku. Sekarang adalah di gadget seperti ini gitu loh. Di gadget seperti ini dengan ada Instagram, TikTok itu mah. Bahkan kalau pengusaha itu tidak cepat-cepat beralih ke itu otomatis banyak tutup itu loh. Kita melihat lah banyak sekarang mal-mal atau pasar-pasar di Surabaya lah itu pada semuanya. Tapi nanti juga memberi edukasi sampai ke situ. Sampai ke situ, sampai ke situ gitu lah. Soalnya kalau kita mengandalkan dengan marketing tradisional, ya kita akan kegulung seperti itu. Sekarang eranya gadget. Dan kalau gadget itu, kalau sekarang kan orang yang penting punya handphone, punya akun Facebook atau TikTok, kan bisa dijualan tanpa modal. Jadi Kadin digital nanti kita upayakan lagi Pak Ketua ya. Ya iya kan itu harus kan gitu. Kita tidak bisa memberikan saran yang teori marketing yang jadul gitu kan kayak gitu. Itu yang untuk UMKM nanti kita bina seperti itu. Jadi oke lah kita buka, misalkan ada kios kecil offline, cilok, kalau perlu cilok yang dimasukkan ke itu, masukkan gitu. Sekarang kan kayak gitu. Orang jualan apa kemarin seblak aja sudah jadi kaya raya kok seperti itu. Kaya raya se-Indonesia. Kaya raya se-Indonesia. Lain itu kan perlu apa namanya? Perlu treatment. Penjualannya lah juga nanti gimana packingnya biar awet, yang tadinya hanya seblak itu kuat 2 hari bisa kuat bulanan itu ya. Batal itu dari teknologi apa kan? Itu nanti yang kita bina-bina untuk harapan kami. Gitu. Cocok Pak Ketua. Kita akan support nanti sama ini, kebetulan beliau juga anggota UKM nih, gimana menurut kamu ini? Oh ya, sebelumnya saya pernah jualan juga strudel dan transaksi yang terjadi itu banyak lewat Instagram biasanya gitu. Instagram, terus biasanya kalau misalnya ada kalangan yang belum terbiasa menggunakan platform gitu ya, biasanya kan mereka sehari-hari pakainya WhatsApp. Ya manual aja, jadi setiap pagi kita posting foto sama deskripsi sama harganya, nanti langsung ada yang japri, ada yang beli gitu kan. Sehari-hari seperti itu gitu. Artinya untuk skala kecil saja sudah bisa menghasilkan omset gitu. Apalagi kalau misalnya kita berpikir untuk bagaimana menjangkau lebih banyak audiens lagi, itu tentu akan lebih banyak menghasilkan omset lagi, dan itu ada caranya begitu. Karena kan caranya itu kita kan istilahnya memasarkan produk menggunakan platform teknologi, artinya kita harus tahu dulu bagaimana teknologi itu bekerja untuk bisnis gitu kan. Ini kegiatan Pak Ketua untuk Kadin Digital mau dikembangkan seperti apa kalau menurut kamu? Oh ya, kalau menurut saya sih pertama-tama kita melakukan data dulu, katalog untuk produk-produk dari anggota Kadin Jember dulu. Anggota ya, pendataan anggota ya, sama bidang organisasi nanti ya. Nanti dengan bidang organisasi kita pendataan dan dikategorisasikan berdasarkan skalanya, apakah kecil, menengah, gitu sampai yang besar gitu. Nanti setiap kategori pasti akan berbeda ininya edukasinya akan berbeda, target pasarnya juga berbeda. Jadi kita mulai dari pendataan dulu. Oke. Cocok itu Pak Ketua. Nanti di rapat kerja coba kita tuangkan buat program kerjanya Pak Ketua. Oke, siap, nanti kita buat program kerja, sampai program kerja yang lain. Siap. Harapan saya Kadin di sini harus maju lah. Kemarin Kadin sudah tidur selama mungkin 5 tahunan, ya. Kita bangkitkan lagi. Kadin di sini adalah menjadi tandem pemerintah. Lagi visi Kadin Jember kan salah satunya itu apa tadi 7 program kerja kan harus ada
Persada tadi apa? Charity yang bisa Charity. di atas dan bisa memberikan ilmu maupun untuk yang di bawah. Terima kasih Pak Ketua. Nanti kita akan kerja total ini buat Pak Ketua nih. Terima kasih Bapak Ketua. Ya itu sih, Pak.